Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khoir AK244. Saya berharap Anda sekalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Video kali ini adalah lanjutan dari video terdahulu yang berjudul "Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan". Ini adalah pagi pertama kami hidup di Jakarta setelah semalam tidur yang pertama kali di suasana staycation Grand Davam Hotel. Kali ini waktunya sarapan. Ini juga sarapan yang pertama kami di Cumi Cumi Cafe milik Grand Davam Hotel Ancol. Setelah selesai makan, nanti kita langsung cekidot ke Dufan, Dunia Fantasi Ancol. Sudah pernah ke sana? Nah, simak dulu ini ya. Ini adalah hamparan tanah yang luas dengan tulisan Dufan besar sekali. Boleh dikata ini adalah gerbangnya Dufan. Sebidang tanah yang luas untuk selfie-selfie terasa puas. Kameranya diputar dulu. Nah. Dunia Fantasi atau yang lebih populer dengan sebutan Dufan pertama kali dibuka untuk umum pada 29 Agustus 1985 dan merupakan theme park pertama yang dikembangkan oleh Perseroan. Telah memiliki sertifikat ISO 9001 2015 sejak Februari 2017. Selain menjadi pusat hiburan outdoor, Dufan juga merupakan kawasan edutainment fisika terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia. Melalui wahana permainan berteknologi tinggi yang terbagi dalam 9 kawasan, yaitu Indonesia, Jakarta, Asia, Eropa, Amerika, Yunani, Hikayat, Kalila, dan Fantasi Light. Fasilitas umum untuk pengunjung yaitu free wifi, charger point, toilet bersih di setiap kawasan dan wahana, baby care room, musola dan masjid, P3K dan ambulan. Ini adalah Histeria, sebuah wahana yang memacu adrenalin para pengunjung dengan cara seolah-olah dilemparkan ke udara. Yes. Dan jadi kalau tidak teriak tidak afdol, karena sebetulnya teriak adalah salah satu cara untuk melepaskan stres, itu kata psikolog. Selain Histeria masih ada lagi permainan atau wahana yang memacu adrenalin, yaitu baling-baling. Baling-baling merupakan suatu wahana baru yang unik untuk kalangan remaja yang berada di kawasan dunia kartun. Ketinggian wahana ini mencapai 30 meter yang akan mengguncang adrenalin pengunjung dengan ayunan dan putaran ride 360 derajat. Setelah adrenalin terpacu di arena atau wahana baling-baling, saatnya kita lucu-lucuan. Ini namanya rumah miring. Di wahana ini disuguhkan sebuah rumah yang sengaja dibangun dengan posisi miring-miring. Di dalamnya ada meja, ada kursi, ada segala macam perabotan yang semuanya ditata dengan miring. Ini lebih ke arah fun ya, lucu, terjebak, menjebak. Tapi semuanya begitu keluar, semua tertawa, senang, hilanglah semua stres dan beban yang selama ini kita tanggung selama mungkin setahun. Wahana poci-poci. Menaiki wahana ini kita seperti merasakan naik ke dalam gelas besar yang bisa menampung beberapa orang. Di tengahnya pun terdapat teko besar seperti pelengkap dari gelas-gelas besar tersebut, dan merasakan sensasi seperti berada di meja makan raksasa. Selanjutnya kita pindah lagi ke wahana biang lala. Tak lengkap kunjungan ke Dufan tanpa menikmati wahana biang lala, sebuah kincir besar yang siap membawa Anda ke ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Berkapasitas 180 orang, wahana ini tentunya lebih tepat untuk dinikmati bersama keluarga, teman, dan juga kerabat. Walaupun dapat dinikmati kapan saja, tetapi banyak pengunjung yang memilih untuk menikmati wahana ini di sore hari, karena selain dapat menikmati pemandangan pantai dari ketinggian yang paling atas, mereka juga dapat menikmati romantisme terbenamnya matahari yang silih berganti dengan gemerlap lampu-lampu Ancol Taman Impian yang ada di Jakarta Utara ini. Pada saat ini kurasakan angin bertiup begitu kencang, dan di sekitar kincir raksasa ini terdapat pepohonan yang dihinggapi burung beraneka warna. Dari tempat ini pula saya dapat melihat JIS Jakarta International Stadium dan juga Gelora Bung Karno, dua stadion olahraga yang berstandar internasional.
Dari sebuah pohon pengumuman tadi saya ketahui bahwa sore ini akan ada pertunjukan pawai Imlek, yaitu semacam parade atau defile yang akan menampilkan berbagai tradisi Cina. Ayo kita lihat. Berada yang mendengarkan suara saya, yuk yang saja untuk bergabung bersama kami karena tentunya sebentar lagi dunia fantasi akan menghadirkan acara yang sangat luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan parade berdunia fantasi spesial menyambut Imlek, di mana paradenya sangat pria sekali. Nantinya akan ada penampilan. Tayangan parade Imlek tadi menutup hari pertama perjalanan kita ke Jakarta. Kita lanjut pada hari kedua. Seperti biasa, kita awali dulu dengan sarapan. Karena saya dan keluarga menyempatkan diri untuk staycation di Grand Davam Hotel, makanya sarapan yang paling afdal tentu saja di Cumi Cumi Cafe. Ini milik Grand Davam Hotel ya. Untuk hari pertama saya makan sosis, pasta, red bean, buah semangka, pepaya, dan juga melon. Untuk sosisnya saya rasa itu masih sama ya. Rasanya full daging, tasty, gurih, dan tidak kebanyakan tepung. Pastanya, kalau kemarin pastanya disajikan carbonara, kali ini disajikan secara aglio olio. Jujur kali ini rasanya ya nggak terlalu tasty dan cuma terasa asin. Untuk red bean-nya, saya rasa red bean biasanya didominasi asam ya, gurih dan asin. Cocok dicampur sama pastanya yang agak tawar. Buahnya ini yang saya bikin kagum. Buah semangka, pepaya, dan melonnya sangat fresh ya. Untuk hari kedua ini saya mencoba menu yang agak berbeda, namun ya kurang lebih sama enaknya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke objek wisata yang pertama hari ini, yaitu Monas. Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kerajaan Belanda. Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Untuk bisa naik ke puncak Monas, kita harus melalui pintu gerbang, di mana di pintu gerbang ini nanti kita akan dihubungkan ke terowongan. Jadi lewat terowongan bawah tanah nanti kita akan menuju ke kaki Monas. Di dalam kaki Monas ini nanti kita bisa melihat berbagai macam diorama perjuangan pahlawan-pahlawan daerah, hingga nanti saatnya proklamasi dikumandangkan. Juga kejadian besar semacam peristiwa G30 SPKI juga ditampilkan di diorama di dalam gedung Monas bagian bawah ini. Ide awal pendirian monumen adalah seorang warga negara Republik Indonesia biasa, seorang swasta warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Ini menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah Kekaisaran Belanda pada tahun 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monas segera digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite. Antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tidak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria.
Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangan kepada Soekarno, akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu besar sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak untuk merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan Monas ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Fredrik Silaban dan Sudarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, yaitu lingga dan yoni. Tugu Boelis yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif serta melambangkan malam hari. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi dari masa prasejarah Indonesia. Selain itu, Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter, obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter. Pelataran cawan monumen ini dilapisi dengan marmer Italia. Kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik tampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air pancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya. Terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pemerhati Italia, Profesor Colebarto, sebagai sumbangan oleh Konsul Jenderal Kehormatan adalah Dr. Mario di Indonesia. Pemandangan di bawah ini adalah sederet bis yang cukup berjubel. Mereka adalah pendukung Pak Anies dan Pak Prabowo yang pada hari ini sedang berkampanye di JIS dan GBK. Kita tinggalkan Monas dan kita langsung berjalan kaki menuju ke Istiqlal. Kenapa berjalan kaki? Ya karena jaraknya cukup dekat. Kita cuma butuh waktu 15 menit untuk sampai di sana. Itu pun berjalan dengan sangat santai, bukan dengan jalan cepat. Karena jarak Istiqlal dan Tugu Monas memang sangat dekat. Masjid Istiqlal adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Pusat, provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, Indonesia. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jam. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Masjid Nasional ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 1978. Di dalam Jakarta, masjid ini terletak di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral dan juga Gereja Immanuel. Bangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini juga dilakukan oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1961. Kemudian proyek masjid ini diarsiteki oleh Fredrik Silaban, anak dari pendeta Lutheran yang berasal dari Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusung tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai oleh satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gagasan pembangunan Masjid Nasional Indonesia dilontarkan oleh Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia. Anwar Cokro Aminoto yang kemudian diangkat sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Cokro Aminoto didirikan pada tahun 1953. Dia mengusulkan Masjid Nasional kepada Presiden Indonesia saat itu, yang menyambut baik gagasan tersebut, kemudian membantu mengawasi pembangunan masjid tersebut. Pada tahun 1954, panitia mengangkat Soekarno sebagai Kepala Teknis Pengawas. Beberapa lokasi diusulkan. Muhammad Hatta, Wakil Presiden saat itu, menyarankan agar masjid dibangun di dekat pemukiman penduduk di Jalan Tamrin, di sebidang tanah di mana Hotel Indonesia berdiri saat ini. Namun Soekarno menegaskan bahwa Masjid Nasional harus terletak di dekat alun-alun terpenting negara, di dekat Istana Negara. Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa bahwa keraton dan Masjid Agung harus terletak di sekitar alun-alun, yang artinya harus dekat dengan lapangan Merdeka. Soekarno juga mendesak agar Masjid Nasional dibangun di dekat Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel untuk melambangkan kerukunan dan toleransi beragama seperti yang digalakkan dalam Pancasila. Kemudian diputuskan Masjid Nasional akan dibangun di area Taman Wijaya Kusuma, sebelumnya Taman Wilhelmina, di depan Gereja Katedral Jakarta, untuk memberi jalan bagi Masjid Benteng Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837 dihancurkan. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Tamrin City di Jalan Tamrin Boulevard, Waduk Melati, Jakarta Pusat. Tamrin City merupakan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Jakarta Realty, terletak di jantung pusat kota Jakarta pada kawasan Mixed Use Super Block, dikelilingi apartemen, residence, hotel, pusat bisnis, dan pusat perbelanjaan. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan ke Mall Casablanca, tepatnya di Jalan Raya Casablanca nomor 88 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.